Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Isnaini dengan NIM 9010119173. Di sini saya akan menjelaskan tentang wadiyah. Wadiyah berasal dari kata wadu'a, doa yang berarti ketika berada di suatu tempat, karena barang yang berada di tempat orang yang dititipi. Wadiyah berasal dari kata al-ada'ah, yang berarti istirahat, karena barang tersebut berada di tempat yang penyimpanan atau tempat peristirahatan milik orang yang menerima barang tersebut. Wadiyah juga berasal dari kata al-wadu, yang berarti meninggalkan, berarti barang yang ditinggalkan atau diletakkan di tempat orang lain agar dijaga. Menurut KHS pasal 20 ayat 17, wadiyah adalah penitipan dana antara pihak pemilik dana dengan pihak penerima titipan yang dipercayai untuk menjaga dana tersebut, sehingga wadiyah dapat didefinisikan sebagai barang titipan yang dititipkan seseorang kepada pihak lain untuk dijaga dan dirawat sebagaimana mestinya. Dalam konteks sekarang, pihak yang menerima titipan dapat mendayagunakan barang tersebut, misalnya untuk kepentingan bisnis. Selanjutnya, dasar hukum wadiyah. Menurut Quran surah Al-Nisa ayat 58 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha ya'murukum antudul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Selanjutnya, menurut hadis riwayat dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tunaikanlah amanah orang yang mempercayakan kepadamu dan janganlah engkau hianati orang yang mengkhianatimu. Selanjutnya, rukun dan syarat wadiyah. Rukun wadiyah menurut KHS pasal 370, yang pertama penitipan, kedua penerima penitipan atau mustaudah, yang ketiga harta titipan atau wadi abih, yang keempat akad atau sikat. Adapun syarat wadiyah itu syarat punya barang dan orang yang menyimpan. Pemilik barang dan orang yang menyimpan hendaklah sempurna akal pikiran, pintar, memiliki sifat rusyid, tidak disyaratkan cukup umur atau balik, namun terlebih dahulu harus mendapat izin dari penjaganya untuk mengendalikan al-wadiyah. Yang kedua, pemilik barang dan orang yang menyimpan tidak tunduk pada perorangan saja. Ia juga boleh dari sebuah badan korporasi seperti yayasan, perusahaan, bank, dan lain-lain. Adapun syarat barang wadiyah, barang yang disimpan hendaklah boleh dikendalikan oleh orang yang dititipkan. Yang kedua, barang yang disimpan hendaklah tahan lama. Jika barang yang disimpan itu tidak boleh tahan lama, maka orang penyimpan boleh menjual setelah mendapatkan izin dari orang yang menitipkan barang tersebut, dan uang hasil penjualannya disimpan hingga waktu penyerahan barang dikembalikan kepada pemiliknya. Menurut KHS pasal 37 menyebutkan syarat bagi para pihak yang melaksanakan wadiyah harus cakap hukum. Sementara syarat barang yang dititipkan disebutkan pada pasal 372, yaitu barang harus dapat dikuasai dan diserah terimakan. Kewajiban menerima dan cara menjaga wadiyah. Menurut Imam Syafi'i, yang berkewajiban menjaga barang wadiyah hanya penerima titipan. Imam Al-Nawawi menjelaskan bahwa orang yang menerima titipan wajib dia menjaganya. Oleh karena itu, diharamkan penerima titipan apabila seseorang tidak mampu untuk menjaganya. Apabila wadiyah yang dijaga hilang, rusak, atau musnah bukan kesalahan dari orang yang menyimpan, maka ia tidak diwajibkan mengganti. Namun apabila itu akibat kelalaiannya, maka ia wajib menggantikannya. Pemilik barang boleh mengenakan syarat tertentu berkaitan dengan keselamatan barang wadiyah. Apabila pemilik barang wadiyah hilang atau tidak diketahui keberadaannya, maka simpanan wadiyah harus diturunkan sampai diketahui pemiliknya masih hidup atau sudah meninggal. Apabila pemilik wadiyah dinyatakan meninggal, maka simpanan wadiyah diserahkan kepada waris pemilik wadiyah tersebut. Selanjutnya, implementasi wadiyah. Ada dua bentuk wadiyah dalam praktik perbankan syariah. Yang pertama, rekening sementara dan rekening simpanan.
Bank syariah tidak mempunyai banyak peluang untuk menggunakan uang dalam rekening sementara karena pemegang rekening boleh ditarik kapan saja dengan menggunakan cek. Terdapat upah simpanan yang dikenakan untuk rekening sementara. Terdapat dua jenis pendanaan dengan prinsip wadiah. Yang pertama itu giro wadiah, yaitu produk pendanaan bank syariah berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening giro. Untuk keamanan dan kemudahan pemakaiannya, karakteristik giro wadiah mirip dengan giro pada bank konvensional, di mana nasabah menyimpan diberikan garansi untuk menarik dananya sewaktu-waktu dengan berbagai fasilitas yang disediakan seperti cek, kartu ATM, dan lain-lain. Yang kedua, tabungan wadiah adalah produk pendanaan bank syariah berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening tabungan. Untuk keamanan dan kemudahan pemakaiannya seperti giro wadiah, tetapi fleksibel wadiah karena nasabah tidak menarik dananya dengan cek. Karakteristiknya sama dengan tabungan pada bank konvensional, di mana bank menyediakan fasilitas seperti kartu ATM tanpa biaya. Tabungan wadiah biasanya lebih leluasa digunakan oleh bank syariah untuk usaha produktif dibandingkan giro wadiah. Bonus yang diberikan pun lebih besar dari giro wadiah, di mana besarnya bonus tidak dipersyaratkan dan tidak ditetapkan di muka. Praktik wadiah dalam LKS terdiri dari dua bentuk, yaitu wadiah yang dipergunakan untuk usaha produktif atau wadiah yad al-damana. Yang kedua, wadiah yad al-amanah atau wadiah murni penitipan. Sekian materi tentang wadiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Isnaini dengan NIM 9010119173. Di sini saya akan menjelaskan tentang wakalah. Menurut Alauddin Al-Samarkandi mendefinisikan wakalah secara etimologi. Wakalah secara bahasa adalah perlindungan atau al-hifz. Adakala wakalah bermakna penyerahan seperti pada perkataan tawakkaitu alallah, aku serahkan masalahku kepada Allah. Sedangkan secara terminologi mendefinisikan wakalah berarti mewakilkan dan menyerahkan kewenangan untuk melakukan sesuatu kepada orang lain, serta penyerahan sejumlah dana untuk melaksanakan kewenangan tersebut. Menurut HKS pasal 20 ayat 19, wakalah adalah pemberian kuasa kepada pihak lain untuk mengerjakan sesuatu. Kuasa dalam konteks ini yaitu kuasa menjalankan kewajiban dan juga kuasa untuk menerima hak. Kuasa untuk menjalankan kewajiban misalnya seseorang mewakilkan kepada orang lain untuk membayar utang, sedangkan kuasa untuk menerima hak misalnya kuasa untuk mewakilkan untuk menerima pembayaran utang. Seorang wakil sepenuhnya menjalankan dan kewenangan dan tanggung jawab orang yang diwakilkan atau syakarsi. Artinya perwakilan dalam wakalah mencakup penerimaan hak dan kewajiban. Selanjutnya, dasar hukum wakalah. Dalam Quran surah Yusuf ayat 93 yang berbunyi, "Pergilah kamu dengan membawa baju gamisku ini, lalu letakkanlah dia ke wajah ayahku, nanti akan melihat kembali, dan bawalah keluargamu semuanya kepadaku." Menurut hadis riwayat Abu Burdah, yaitu telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Ala telah menceritakan kepada kami Abu Usama dari Buraid bin Abdullah dari Abu Burda dari Abu Musa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang bendahara yang amanah yang dia melaksanakan tugasnya dengan baik, dan ada kala beliau bersabda, yaitu yang dia melaksanakan apa yang diperintahkan kepadanya dengan sempurna dan jujur, serta memiliki jiwa lapang dada yang dia mengeluarkannya atau sedekah kepada orang yang berhak sebagaimana diperintahkan, ada termasuk salah satu dari al-mutasyaddiqin.
Selanjutnya, rukun dan syarat wakalah. Yang pertama, rukun wakalah. Orang yang mewakilkan atau mewakil, orang yang menerima perwakilan atau wakil, objek atau pekerjaan yang diwakilkan atau mewakil, sikhat atau ijab dan kabul. Syarat objek wakalah. Objek merupakan suatu kewenangan mewakil. Objek dapat diwakilkan dan objek wakalah harus jelas dan tidak menimbulkan kebingungan bagi penerima perwakilan atau wakil. Tidak boleh mewakilkan objek yang berhubungan dengan kewajiban ibadah kecuali ibadah haji, zakat, membayar kafarat, sedekah, kurban, dan tawaf al-nawawi. Berakhirnya wakalah saat matinya salah seorang yang berakat. Kedua, salah seorang yang berakat menjadi gila, pekerjaan yang dimaksud dihentikan, pemutusan dari muwakil kepada wakil diketahui wakil. Wakil memutuskan sendiri yang diketahui muwakil. Muwakil keluar dari status kepemilikan objek perwakilan. Implementasi wakalah. Bentuk implementasinya. Yang pertama, wakalah dalam praktik di LKS biasanya terkait dengan akad lain. Misalnya dalam pembiayaan mudharabah, pihak LKS mewakilkan kepada nasabah untuk mencari barang yang akan dibeli dengan pembiayaan tersebut. Begitupun pada akad salam, istigna, ijarah, dan akad lainnya yang menuntut adanya perwakilan pihak oleh nasabah. Selain praktik tersebut, di umumnya ada jenis produk yang menggunakan akad wakalah seperti kiriman uang atau transfer. Adalah jasa pengiriman dana dengan menggunakan sistem elektronik berbasis real-time gross settlement. Kedua, clearing adalah pertukaran warkat atau data keuangan elektronik atau DKE antara peserta clearing dilakukan dalam rangka penagihan wakat antar bank yang berasal dari wilayah clearing yang sama. Warkat yang biasa dilakukan seperti cek, biaya giro, dan surat berharga lainnya. Kalau inkaso adalah pemberian kuasa pada bank oleh perusahaan atau perorangan untuk menagihkan atau meminta persetujuan pembayaran atau investasi atau menyerahkan begitu saja kepada pihak yang bersangkutan atau tertarik di tempat lain dalam atau luar negeri. Selanjutnya, interest clearing adalah sarana penagihan antara warkat maupun surat berharga yang diterbitkan oleh bank yang berasal dari luar wilayah clearing atau antar kota. Selanjutnya, letter of credit adalah jasa bank yang diberikan kepada masyarakat untuk memperlancar pelayanan arus barang baik antar pulau maupun antar negara atau ekspor impor. Yang terakhir, payment adalah jasa pembayaran seperti pembayaran telepon, listrik, pajak, dan lain-lain. Terima kasih. Sekian penjelasan tentang wakalah.